Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Sebelum kita bahas interaksi sosial, nah, apa kalian pernah dengar apa itu interaksi? Coba, siapa yang bisa menjelaskan apa itu interaksi? Interaksi. Interaksi adalah obrolan, Pak. Obrolan. Ya. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Tidak ada? Oh. Sekarang untuk mengetahui apa sebenarnya itu interaksi, maka kita hari ini akan membahas tentang interaksi sosial itu. Ya. Adapun tujuan pembelajaran dari interaksi sosial yaitu yang pertama, dengan mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu mengklasifikasikan pengertian, kemudian mengklasifikasikan atau menganalisis faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi dan syarat-syarat terjadinya interaksi. Dan mengaplikasikan interaksi sosial yang asosiatif secara efektif dan efisien. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Bentar ya. Nah, supaya tujuan pembelajaran ini tercapai, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas apa itu interaksi, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba siapa yang mau pimpin berdoa? Ya, terima kasih buat yang memimpin. Sekarang ini semuanya ada berapa orang? 20 ya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya? Nah, sebelum ke materi, saya akan tanyakan dulu materi yang minggu kemarin dibahas tentang hubungan sosial dan tindakan sosial. Apa itu tindakan sosial? Yo, tindakan sosial itu adalah perbuatan atau perilaku untuk untuk apa? Berbagi. Lupa? Kenapa lupa? Kenapa tengah pakai itu? Untuk mencapai sebuah tujuan yang subjektif ya. Nah, kalian bisa baca. Nanti saya akan bagikan ini untuk semuanya.
ความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดDia bisa cari di banyak orang ini. Nah, ini kasih satu. Ini 30 menit ya. Siapa? Faktor membentuk interaksi sosial. Nah, salah satunya ada imitasi. Nah, kalau bisa kasih contohnya yang kalian pahami, kasih contoh dalam kehidupan kalian di lingkungan masyarakat kalian sendiri, ya. Banyak kan yang imitasi anak-anak sekarang. Saya kasih contoh satu dari gaya rambut, ya. Kita sering lihat kan anak-anak seusia kalian yang rambutnya kadang dimerahin, ya. Terus cukurnya apa namanya tidak terbuat. Nah, itu adalah salah satu faktor pembentuk interaksi, ya. Yang lainnya ada imitasi, ada identifikasi, ada apalagi
lagi. Ya, di situ bisa. Pak. Nah, ini kan yang diberikan sumber. Nah, kamu dapat pengertian ini dari mana sumbernya? Kalau misalnya kamu dapatnya dari internet, tulis ini internet dan dicantumkan linknya. Nah, itu www.apa gitu, ya. Nah, kemudian tuliskan informasinya beserta contoh-contohnya. Ya, yang dapat ini, yang sudah sini. Kira ada interaksi. Jika yang menyebar ya jenis-jenis dan jadi kalian di sini sama contohnya ya nggak apa-apa. Jadi sebagian ini. Nah, kalaupun ada yang kurang, kalian bisa cari di Google. Banyak. Tadi kamu lihat di mana Google? Nah, di situ kan ada linknya. Nah, dimasukkan di situ. Ya. Aksi. Nah, jadi kan dalam kehidupan sehari-hari itu kan gampang. Kalau kita sudah paham apa yang dimaksud dengan interaksi itu sendiri. Ini banyak contoh dalam kehidupan nyata banyak. Jadi harus buat saja. Ketika kalian paham, kalian pasti bisa mencontohkan dalam kehidupan nyata. Nah, contohnya sekarang ini kita sedang apa? Sedang berdiskusi kan? Sedang apa? Apakah ini dengan kelompok? Apa kelompok dengan kelompok? Ya. Beres ini? Ini beres? Oke. Beres? Oke, kalau sudah beres, sekarang kalian di setiap kelompok mencari informasi yang kalian butuhkan ke kelompok yang lain. Nah, makanya sekarang kalian tentukan 2 orang yang akan berkunjung ke kelompok yang lain. Oke, silakan. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya ya. Oke, silakan. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Tulis di kertas itu atau saya kasih kertas lagi. Nih, untuk lebih. Nanti kalian bisa isikan apa yang kalian dapatkan dari kelompok yang lain, ya. Sudah? Sudah. Nih. Berarti sudah semua kembali ke kelompok masing-masing? Oke. Kalau sudah kembali, sekarang saya mau tanya, apa yang kalian dapat dari teman-teman kelompok yang lain? Nah, apa yang kalian catat? Apa yang kalian peroleh? Kemudian, apakah kalian bisa menyampaikan apa yang kalian dapat dari kelompok yang lain? Untuk itu, saya akan mempersilakan kalian untuk mempresentasikan hasil pencarian kalian ke kelompok yang lain. Mau saya tunjuk atau suka relawan saja, atau semua kelompok menyampaikan apa yang didapatkannya? Tunjuk atau sukarela? Saya lebih ke apa ya? Kalau tunjuk jadi terlalu maksa gitu. Jadi kalau misalnya ada, Pak, kelompok saya aja ya, itu lebih bagus ya. Ya, dari kelompok mana? Kelompok 1, oke. Silakan. Oke, kasih waktu Pak 2 menit untuk berdiskusi. Oke, mangga, silakan.
interaksi sosial. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Rena Putra dan teman saya Alin, saya di sini Rayu. Saya Jana Alhamdulillah. Nah, mungkin itu sekilas perkenalan singkat dari kami. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tipe-tipe interaksi sosial. Tipe pertama yaitu ada interaksi antara individu dan individu yang akan dijelaskan oleh silakan. Tipe 1 adalah individu dan individu. Pengertiannya adalah sebuah proses interaksi yang terjadi ketika satu individu memberikan sebuah rangsangan, pengaruh atau stimulus kepada individu lainnya. Ciri-cirinya adanya interaksi antara perorangan dan perorangan, adanya tujuan bersama yang hendak dicapai, sering sekali terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita sedang interaksi dengan ibu kita tentang suatu resep makanan. Itu merupakan interaksi individu dengan individu dengan suatu tujuan, yaitu ingin memasak makanan tersebut. Nah, yang kedua, tipe yang kedua yaitu interaksi antara kelompok dan juga kelompok. Silakan dibacakan. Tipe 2 adalah interaksi kelompok dan kelompok. Pengertiannya adalah pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Ciri-cirinya adanya komunikasi antar kelompok dan kelompok dan pasti ada tujuan yang dimaksud untuk diadakannya interaksi antara kelompok dan kelompok tersebut. Contohnya, diskusi antara kelompok kami dengan Tentang apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, kerjasama yang diterapkan kehidupan masyarakat. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan lainnya untuk terjalin interaksi sosial dan masing-masing saling beraksi, baik itu secara fisik maupun non fisik. Syarat yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Nah, mungkin itu informasi yang kami dapatkan dari kelompok-kelompok lain. Mungkin ada yang bisa ditanyakan kepada kelompok kami, silakan. Yo, ngomong lain? Ada yang menanggapi? Gimana? Tidak ada? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk kelompok berapa? Kelompok 1. Untuk menutup Ya. presentasinya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah berarti kelompok kami sangat jelas menjelaskan materi-materi tentang interaksi sosial. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau mempresentasikannya lagi? Tidak? Kenapa tidak? Mau capek? Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba menambahkan ya apa yang sudah disampaikan oleh teman kita yang barusan, yaitu ada sedikit bukan kesalahan ya, kurang tepat ya di antara jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 yang didapat dari kelompok yang lain. Salah satunya itu di faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial itu ada berapa? Ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, ada simpati, ada empati. Ya, jadi tadi kalau tidak salah dengar, saya mendengar dari kelompok yang presentasi itu adanya motivasi. Ya, jadi bukan motivasi, tapi identifikasi. Nah, ini yang membedakan antara imitasi dan identifikasi itu sudah sangat jelas. Tadi sudah dijelaskan, imitasi mah hanya Imitasi apa? tindakan meniru pelaku ucapan. Jadi meniru selainnya saja. Kalau identifikasi, nah ini yang belum kalian dapat. Ya. Kalau identifikasi itu lebih keseluruhan yang
ditiru, baik dari itu gayanya, gaya hidup ya, gaya hidup, gaya bicara, gaya berjalan, gaya berpakaian. Ini lebih parah dari imitasi. Makanya disebut identifikasi. Salah satu contohnya begini, ada yang fans banget sama apa-apa Korea, ya, sampai karena saking ngefansnya, orang tersebut melakukan operasi plastik. Saking ingin miripnya dengan orang yang didolakannya. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada contoh yang lain. Kamu pernah lihat Michael Jackson? Michael Jackson sudah banyak ditiru dari gayanya, bahkan dari cara menari, cara bicara, dan bahkan dari wajahnya juga. Ini yang menjadi perbedaan antara imitasi dan identifikasi. Jadi identifikasi hampir keseluruhan yang dia idolakan bisa, ya. Jadi bisa bilang plagiat ya. Jadi bukan plagiat juga, biar mirip-mirip lah. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, dari faktor pendorong interaksi sosial itu yaitu ada 5. Yang pertama edukasi, identifikasi, simpati, dan empati. Jadi yang ini hanya untuk menguji pemahaman kalian saja ya. Jadi kalian isi sesuai pemahaman kalian saja. Terus sama kelompoknya. Ya, mohon maaf. Yang baru saya kasihkan ke kalian, belakangnya itu ada soal yang harus kalian isi. Ini untuk menguji sampai mana sih pemahaman kalian, pengetahuan kalian mengenai interaksi sosial. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Sekarang saya tanya, ini jawab dengan jujur ya, sama tadi kalian sendiri ya. Dengan pembelajaran ini, apakah kalian bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Bisa. Benar bisa ya? Benar bisa. Oke. Selain pengertian dari interaksi sosial, apakah kalian bisa menyebutkan apa sih syarat-syaratnya? Syarat-syarat interaksi sosial itu apa aja? Ya, kontak sosial dan komunikasi. Oke, keren. Kontak sosial itu apa? Komunikasi itu apa? Kelompok. Ya, jadi intinya syarat untuk terjadi interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Komunikasi. Bisa memberikan contoh komunikasi seperti apa? Seperti bertanya dengan sesama teman, Ya, ngobrol. Jadi secara garis besar kalian sudah bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial. Ya. Menurut kalian, apakah ini pembelajaran ini sudah membuat kalian lebih bisa berekspresi? Dan membuat makin lebih senang daripada pembelajaran sebelumnya? Bisa Pak. Jadi tidak terlalu jenuh. Tidak terlalu jenuh. Apalagi? Kita lebih banyak berkomunikasi. Lebih banyak berkomunikasi. Ya, apalagi? Terus lebih Apa lagi? Lebih leluasa. Lebih leluasa mencari informasi. Ya. Jadi dengan model pembelajaran ini ya diharapkan dari tujuan pembelajaran tadi kalian bisa mengklasifikasikan apa itu interaksi sosial dan membuat pembelajaran itu menjadi nyaman. Tidak ada tekanan-tekanan. Jadi kita yang mencari sendiri. Ya. Jadi lebih aktif ya. Dengan model pembelajaran seperti ini kalian bisa lebih aktif dan bisa lebih memahami mungkin karena berdasarkan dari hasil asesmen dan proses yang diberikan ya sebagai dasar sudah cukup bagus untuk menjelaskan apa itu interaksi, memberikan contohnya seperti apa di kehidupan yang nyata. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kenapa tidak ada terus? Oke, materi selanjutnya Ya, untuk
untuk materi selanjutnya masih di hubungan sosial atau interaksi sosial di submateri tentang konflik sosial. Ya, nanti minggu depan kita ketemu lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya di pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan barusan menjadi manfaat dan menjadi ilmu buat kalian semua. Amin. Bisa kalian terapkan di kehidupan nyata. Kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.